pada soal ini diketahui tikus berambut kelabu disilangkan dengan tikus berambut kuning heterozigot. Hasil dari persilangan yang berupa tikus berambut kuning heterozigot disilangkan sesamanya. Gen dominan Y yang homozigot akan bersifat letal atau mati. Nah, kemudian di sini kita ditanya, berdasarkan persilangan tersebut, persentase tikus berambut kelabu sebesar titik-titik. Nah, untuk itu yang pertama kali harus kita lakukan adalah harus memahami terlebih dahulu gen letal pada tikus kuning. Gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian pada individu yang memilikinya. Biasanya, gen letal dapat menyebabkan kematian jika dalam keadaan homozigot. Nah, dalam keadaan heterozigot, suatu individu dapat bersifat normal atau subletal. Gen letal ada dua macam, yaitu gen letal dominan dan gen letal resesif. Gen letal dominan dalam keadaan homozigot itu bersifat letal, sedangkan keadaan heterozigot bersifat subletal. Nah, gen subletal ini menyebabkan pemiliknya mengalami kelainan. Nah, adapun pada gen letal resesif, dalam kondisi homozigot ini akan menyebabkan kematian pemiliknya. Adapun dalam keadaan heterozigot, gen letal bersifat carrier, tetapi penampakan pemiliknya tetap normal. Nah, adapun gen letal pada tikus, di mana tikus yang normal itu umumnya berwarna hitam atau abu-abu. Pembentukan pigmen hitam atau abu-abu ini ditentukan oleh gen resesif Y kecil. Alelnya adalah gen Y besar atau yellow, yang menyebabkan tikus tidak membentuk warna hitam atau abu-abu, akan tetapi berwarna kuning. Tikus kuning yang hidup bergenotip Y besar Y kecil, sedangkan tikus Y besar itu tidak pernah ada karena letal. Sedangkan tikus normal itu bergenotip Y kecil. Nah, selanjutnya kita akan menggambarkan diagram persilangan antara tikus berambut kelabu dengan tikus berambut kuning heterozigot. Nah, berikut ini adalah hasil persilangannya. Diperoleh tikus berwarna kuning dengan genotip hetero, yaitu Y besar Y kecil, dan berwarna kelabu atau Y kecil. Nah, kemudian pada soal ini kita diminta untuk menyilangkan kembali tikus berambut kuning heterozigot dengan sesamanya. Nah, untuk persilangan kedua, di sini kita peroleh G2-nya yaitu Y besar dan Y kecil, sama dengan persilangannya yaitu Y besar dan Y kecil. Nah, kemudian ini tinggal kita silangkan dan kita akan menentukan besaran persentasenya. Nah, berikut ini adalah hasil dari persilangannya. Di sini kita bisa lihat Y besar atau tikus letal itu ada 1. Kemudian Y besar Y kecil atau tikus kuning ada 2. Dan yang terakhir Y kecil atau tikus kelabu itu ada 1. Dan apabila kita ubah ke bentuk persentase, maka tikus letalnya ini ada 25%. Kemudian tikus kuning 50% dan tikus kelabu ada 25%. Nah, berdasarkan penjabaran yang sudah dilakukan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa persilangan antara Y besar Y kecil atau tikus berambut kuning heterozigot dengan sesamanya akan menghasilkan persentase tikus berambut kelabu sebesar 25%.